Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak, selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Nah anak-anak, untuk membuka pertemuan kita hari ini, izinkan Ibu Dwi menghaturkan pangenjali umat. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dwi. Kita akan mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, di mana tentang sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Masih ingatkah kalian dengan pengertian Atman? Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari Parama Atma. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Dan anak-anak masih ingatkah dengan sifat-sifat Atman? Di mana sifat-sifat Atman itu ada 12 ya anak-anak. Tetapi anak-anak, sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, alangkah baiknya kita itu mengingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Nanti diingat kembali ya anak-anak, kalian bisa membuka materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Baik, selanjutnya, Atman berfungsi sebagai sumber hidup. Di mana yang pertama, Atman memiliki 3 fungsi di antara lainnya. Yang pertama, Atman sebagai sumber hidup cita, di mana cita adalah alam pikiran meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Nah, cita itu meliputi pikiran ya anak-anak, dan perasaan yang anak-anak miliki. Dan yang kedua, Atman bertanggung jawab sebagai atas baik buruknya segala karma kita. Yang bertanggung jawab atas baik buruknya perbuatan kita adalah Atman kita. Kenapa? Nanti setelah kita meninggal, tubuh kita ini tidak ada gunanya lagi. Atman itu akan menuju surga maupun neraka, ataupun bahkan bisa mencapai moksa apabila kita terbebas dari ikatan duniawi ini. Yang ketiga, Atman sebagai sumber hidup, yaitu stula sarira, yang artinya lapisan terluar dari tubuh atau badan kasar kita, yang meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya, yang merupakan dari Trisarira. Anak-anak sudah tahu itu Trisarira? Trisarira adalah 3 lapis badan yang terbentuk dari unsur dan memiliki fungsi kualitas yang berbeda ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang C, yaitu sloka-sloka terkait dengan Atman. Terdapat pada pustaka suci atau kitab-kitab suci yang meliputi Bhagavad Gita, Weda Parikrama, Slokantara, dan Bhisma Parwa. Nah, selain kitab Bhagavad Gita, Weda Parikrama, dan Bhisma Parwa, sloka tentang Atman terdapat pada kitab Slokantara. Pada kitab Slokantara, sloka 27 sampai 53 yang berbunyi sebagai berikut. Eko rasa samutapana Nabawanti samacara Yata Badarkanta, yang artinya lahir dari perut ibu yang sama dan di waktu yang sama, tetapi kelakuannya tidak sama. Manusia yang satu berlainan dengan manusia yang lainnya, sebagai berbedanya duri belatung yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak mengerti dari sloka yang ibu jelaskan tadi? Nah, Ibu Dwi artikan ya, di mana arti dari sloka tersebut sebagai anak kembar.
sebagai makhluk hidup yang kembar, walaupun mereka kembar anak-anak, atman mereka berbeda dan juga berarti sifat mereka berbeda. Kelakuan mereka berbeda juga dan tidak sama. Jadi atman yang satu berbeda dengan atman yang lainnya. Walaupun mereka kembar, lahir dari ibu yang sama dan waktu yang sama ya anak-anak. Mengerti anak-anak? Jadi jangan samakan kamu dengan yang lainnya, jangan samakan kamu dengan kakakmu, dan jangan samakan kamu dengan adikmu. Kita berbeda karena nanti masing-masing dari atman, masing-masing atman itu akan menanggung dosanya sendiri-sendiri masing-masing gitu ya anak-anak. Nanti lebih jelasnya anak-anak buka buku paketnya halaman 9 sampai halaman 11 ya anak-anak. Banyak terkait sloka-sloka tentang atman. Nah, hari ini Ibu Dwi hanya menjelaskan satu sloka saja seperti contoh yang di atas. Paham ya? Dan yang terakhir, upaya-upaya mengenal atman sebagai sumber hidup. Yang pertama yaitu melalui pengetahuan atau jnana yoga yang merupakan dengan jalan untuk mengenal atman dengan mempelajari pengetahuan tentang atman yang ada di kitab suci. Nah, kalau kita mempelajari buku-buku suci tentang atman ini, kita harus mempelajarinya dengan guru spiritual. Kenapa? Supaya tidak salah jalan ya anak-anak. Jangan sendiri nanti takutnya mengartikan dengan salah. Kalau kita mempelajarinya dengan guru spiritual, kita bisa diarahkan kemana harusnya kita melangkah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, melalui cinta atau bhakti yoga, yaitu dengan cara mengenal atman dengan mencintainya setulus hati, mencintai kehidupan, mencintai seluruh hidup. Berarti kita bersyukur ya anak-anak, bersyukur telah diberikan kehidupan. Sehingga dari kehidupan kita yang sekarang ini, kita bisa berbuat yang baik. Sehingga nanti kelahiran berikutnya, kita bisa lebih baik lagi dari hari ini. Mencintai seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak semua manusia, tetapi juga hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dimana kalau kita sama hewan, kita harus menyayangi hewan dan binatang peliharaan maupun binatang yang lainnya, dan juga mencintai tumbuh-tumbuhan dengan cara menjaga dan merawat lingkungan sekitar gitu ya anak-anak. Dan yang ketiga, melalui kerja atau karma yoga dengan cara mengenal atman dengan jalan menolong orang lain seperti memberikan punya tanpa mengharapkan hasil seperti imbalan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, contohnya seperti di atas ya anak-anak. Seorang anak laki-laki memberi sedekah kepada bapak pengemis tersebut, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasil imbalan apapun. Maka akan menanamkan solidaritas dan kepedulian sosial gitu ya, dan juga membuat hati orang bahagia. Dan yang terakhir, melalui meditasi atau Raja Yoga yang merupakan cara untuk mengenal atman dengan melakukan perenungan diri yang sangat dalam sampai mengenal atman secara lebih baik lagi. Nah, jadi keempat upaya tersebut dapat mengarahkan manusia untuk mengenal atman lebih baik daripada manusia yang tidak melakukan upaya-upaya tersebut untuk mengenal atman. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu Dwi hari ini. Nanti bila ada anak-anak belum mengerti dari materi yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak bisa tanyakan melalui grup WA. Nah, untuk minggu depan, nanti anak-anak akan melanjutkan kembali materi atman. Nah, akhir kata, Ibu Dwi akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.